Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore. Kan kemarin kita udah ketemu ya, kita udah ngisi das juga. Kan ada juga udah ngisi di sini kayak apa yang dialami ya sebelum-sebelumnya atau yang pernah terjadi atau mungkin saat ini. Nah, sebelum itu untuk sesi konseling ini kan pertama kali pengen dipanggil apa? Supaya namanya tidak supaya tersamarkan gitu ada aja banyak. Oke, berarti panggilnya ada aja. Nah, pengen tahu sekarang sekolahnya kelas berapa? Masuk SMP kelas 6 ya? Kelas 6 SD. Apa gimana? Kan udah kelulusan udah perpisahan. Berarti tinggal nunggu itu masuk ke SMA, ke SMP. SMP-nya teh berarti mau masuk ke Si Paul. Nah, sebelum itu ada warna favorit juga ya, warna biru, ungu, hitam, banyak banget. Hobinya apa aja? Kau masih ingat gak? Yang disukai gitu, hobi. Gambar, ada? Suka main game. Suka main game? Suka Kalau ada waktu ya di sini. Nah, baik banget. Nah, kebetulan saya mungkin di sini izin buat video saya. Jadi, nah tadi juga di sini kita konselingnya mungkin kayak 4 sesian ya. Jadi di sesi pertama, nah adek udah jangan tegang aja, biasa aja ya. Jangan kayak tegang atau kayak gimana. Nah, mungkin sebelum itu tahu gak nama teh? Lupa lagi. Teh Dila panggil Teh Dila. Nah, di sini mungkin teteh kayak konseling dari hasil yang udah di asesmen juga, karena ada sedikit kendala ya, nanti diceritain juga boleh. Nah, posisi duduknya nyaman nggak? Posisi duduknya nyaman nggak? Mau sambil ngeler? Udah nyaman? Oke. Nah, mungkin langsung aja kita ke sesi konselingnya. Nah, di sini boleh ada ceritain permasalahan apa yang lagi dialami gitu, atau yang pernah terjadi tapi masih kerasa gitu sampai sekarang, atau yang ingin ditingkatin apa aja. Sekarang itu kan lagi mau bahas-bahas SMP-nya tuh di mana. Kan katanya kan mau di NTS Mata atau enggak di Jakarta kata mama. Jadi aku tuh kayak bingung gitu pilih yang mana. Jadi harus pilih yang di sini atau di Jakarta gitu. Tapi kalau di sini kan ulamanya kan anak-anak kan pada dikit ya, jadi bisa juara atau ranking berapa itu yang lebih tinggi bisa tingkatin. Terus kalau di Jakarta kan udah nggak beda, kan banyak yang tawuran di sono, yang ngikutin kemauan mama aja kok. Berarti ada teh ada pilihannya kayak masuk ke SMP sekarang masih bingung karena pilihan diri sendiri sama orang tua tuh agak beda apa gimana? Kamu pengennya kemana gitu sekarang? Di sini yang kamu dapatkan pengennya Yang paling pengen aja sih sekolah nggak terlalu jauh, nggak terlalu tertekan. jadi pengen sekolah yang masih di daerah sini juga, tapi pengen yang mungkin terfasilitasi juga ya si sekolahnya yang bagus juga beli sendiri gitu. Nah terus tapi udah bicara sama mama kayak ngobrol kayak gimana gitu. Udah sih, tapi aku makin tambah minggu kalau ditanyain. Jadi pada aku kan secara mama aja, yang penting masuk sekolah. Berarti udah bercoba dibicaranya sama mama, tapi kamu juga bingung karena mama juga sama-sama bingung gitu. Takut kamunya nggak mau atau takut salah juga yang selain daripada pemilihan ke sekolah ada dampaknya nggak ke diri sendiri. Jadi kayak gimana diri sendiri? Kayak bingung
ya. Terus tadi juga kayak takut salah pilih ya, takut salah pilih kadang-kadang kayak gimana. Terus kalau dari segi keluarga ada kendala nggak? Keluarga sih hari-hari ya tadi teh habis suka berantem gitu sama bapak tiri. Soalnya aku tuh pengennya kan mau di rumah terus gitu, nggak mau keluar. Nah di sekolah itu nggak punya teman, jadi disuruh main gitu biar gaul, katanya banyak teman, padahal aku nggak mau gitu. Oke. Aku mau banyak teman. Jadi kalau ayah tuh maunya tuh aku tuh banyak teman tuh biar ada yang ngebantu gitu dari masa depan. Tapi buat apa sih orang kagak ada yang mau bantu ini, sekarang juga kagak ada. Nah pernah tuh ngomong kayak gitu, tapi dijawabnya kayak gini, ya kamu itu nggak mau main dulu, anak-anak aja pada main. Jadi kayak ditodong udah diklaim kamu tuh udah punya teman, udah pernah pada kamu udah pernah coba ya, coba ngerasain juga punya teman, tapi nggak ngaruh apa-apa gitu ya, karena lebih seringnya sendiri gitu, kayak menikmati diri sendiri gitu. Tapi tuntutan diri kayak harus kamu hiperaktif lah gitu ya, harus ini itu, sedangkan kamunya juga kayak ada rasa capek ya, mungkin kalau misalkan harus kayak sosialisasi sama orang-orang kayak ngerasa ini teh penting atau enggak kayak gitu ya. Oke, tapi kalau sama mama, selain daripada yang mama kebingungan di sekolah aman. Kalau dari Kadang sih kalau aku datang sama ayah nih pagi-pagi, datang sama mama, kalau aku tuh lagi capek gitu, contohnya kan lagi itu kan aku kan habis pulang ziarah dari Cirebon ke makam Sunan gitu. Nah, kan pulangnya kan tengah malam gitu kan, masih capek pagi-pagi tuh. Nah, kan aku kan gak mau sekolah, udah izin kan ke guru. Nah mama kan jadi ngomongnya tuh aku tuh rajin sekolah gitu. Itu aku kan ngomongnya ngapain rajin sekolah juga nggak apa-apa. Ujian kan udah selesai ini. cuma sekali doang ya, ya aku lagi capek. Nah kan kalau lagi capek habis pulang dari mana gitu, nah aku kan emosinya suka nggak terkendali, belajarnya juga nggak ngomong anjing ke mama. Nah jadinya kan aku kan udah benar-benar kesel gitu. Nah aku kan mau nahan tapi udah nggak bisa lagi, jadi keceplosan ngomong anjing gitu ke mama. Jadi ayah tuh kebangun, terus apa tuh marah, nonjok-nonjok ke aku. Sampai ke fisik gitu. Iya, sama aku juga ditonjok lagi. Oh, jadi Ngapain juga takut. Iya. nah, tapi menurut kamu tahu kan kalau misalkan ngelawan itu seru ya. Iya. Kadang juga mama tuh kayak aku tuh percaya banget sama mitos. Aku sekali marah atau kesel gitu, itu terpengaruh dari apa yang ngomongnya setan dari apa. Karena Makanya kamu juga gitu. backgroundnya dari Betawi juga ya. Iya. Kayak gitu disangkut pautin. Padahal itu teh emosi kamu ya yang lagi keluar, kayak keadaan kamu yang pengen dikeluarin gitu, yang gak ketahan ya. Karena gitu kan ngomongnya kan itu kan setan dari Cirebon gitu. Ya aku kan nggak percaya mitos, ngapain. Nah, terus dari tadi apa yang kamu ceritain nih deh, kedepannya atau harapan adik pengen kayak gimana sih buat diri sendiri atau mungkin buat nanti kedepannya sama orang tua dalam keadaan ini nih, apalagi kan tadi dia bingung di sekolah juga, terus kayak faktor sama orang tua yang emang jarang gak sejalannya sama adik, kayak ada tuntutan-tuntutan kayak adik kan tadi ini lagi capek juga, harus dituntut sempurna, harus ini itu. Nah, kedepannya pengen kayak gimana buat diri sendiri dulu aja. Ke depanku mau kayak dulu lagi gitu sih. Kayak dulu gimana Kalau dulu kan banyak tuh, aku kan sering main-main gitu kan, banyak temen kakek aku yang kenal gitu ke aku. Nah kan kalau aku main jauh-jauh gitu suka diparanin, jangan main jauh-jauh, nanti ada penculik gitu. Kalau kan ada bendungan kayak Cigenten gitu, tapi kan lebih gede, pintu air namanya. Nah aku kan suka main ke situ, suka ke bawah. Nah orang-orang situ kan teman kakek aku takut aku kenapa-napa, jadi aku dimarahin.
gitu. Ya udah, aku sih suka main sama setiap hari sama teman, tapi semenjak aku di sini aku lebih nggak suka main. Jadi dia jadi banyak Iya, grupnya gitu. kalau di sini kan ada 3 teman di sini teh, ada aku di Panti, Irfan sama Ato, tapi Atonya kan pesantren di Bekasi, jadi Irfan doang. Nah itu kan 2 orang kan, karena teman aku kan sama kayak aku, pengen tuh bebas, nggak mau, tapi dia tuh mereka tuh lebih kebalikannya ke aku kok. Itu pengennya tuh di dalam rumah terus, kalau di rumah mereka mau keluar. Kalau aku kan nggak mau main gitu kan, paling malas kalau gaul sama teman. Apalagi di sini tuh ngomong-ngomongnya kan nggak benar semua. Nah, kalau Irfan sama Arto itu kalau di sini tuh disuruh jagain anak-anak yang masih bayi gitu, jadi pengennya tuh kebebasan buat main gitu, tapi kadang juga pengen di rumah. Jadi kamu teh berarti kedepannya teh pengen nggak ada tuntutan, tapi bebas dalam hal baik juga ya, pengen kayak istirahat buat diri sendiri, fokus belajar mungkin ya, karena kan dilihat dari das juga kamu teh kayak pengen dapet beasiswa, kayak pengen sekolah yang benar-benar ya jadi orang benar gitu, pengen jadi pemain sepak bola dan lain-lain. Terus juga kan kamu juga dari pelajaran juga bisa matematika ya, belajar matematika gitu. Nah kalau dari orang tua, buat orang tua ada gak harapan kamu dari orang tua pengen lebih gimana gitu? Pengen bagain orang tua sih, kan dari kata aku kan orangnya itu kan belum umroh gitu kan, cuma nasi doang. Nah jadi tuh mama tuh pengen banget kerja buat punya duit biar umrahin nenek, tapi sebelum itu nenek udah pergi duluan gitu, nyusul kakek gitu, jadinya mama tuh siang malam kerja buat aku sama abang biayain sekolah aku. Sekarang kan abang kan lebih kayak udah punya pikiran sendiri gitu, pengen kerja udah gede dia. Tapi kalau SMA dia butuh sekolah pas kelas 3 SMA. Iya, mau bantuin dengan mama. Gue sih pengen bantuin, tapi mau kerja apa gitu, kan masih kecil gitu. Jadi pengen punya prestasi gitu, punya bakat di sekolah, menggambar gitu pernah sih. Pernah ikut lomba itu? Tapi gara tapi aku udah kapok sih. Kenapa kamu? Dikatain teman-teman mentang-mentang juara 1 dan jarang main ke rumah, ya jarang main keluar gitu, mentang udah kelas juara 1. Padahal emang kamu tadinya jarang main sama mereka atau sering? suka main sama Kenapa mereka. jadi jarang main? Ya kan aku kan lagi fokus ke ahli aku, biar bisa kedepannya tuh tingkat tuh bisa ngilu aku ikutan lomba lagi. Ya pengen jadi, berarti kamu selain daripada pengen bahagiain orang tua ya mama, karena kerja itu belum mumpuni umurnya juga ya, jadi ngebahagiainnya dari hal-hal kecil dulu ya, kayak juara lomba-lomba di sekolah, terus kayak dapet juara lomba-lomba yang lain, dapet juga kayak beasiswa yang kayak gitu ya, caranya lewat pendidikan ya kayak pengennya. Terus juga pengen tadi juga pengen apa, pengen ngebahagiain mama, pengen ngobrolin mama, terus buat diri sendirinya juga kan tadi ya pengen lebih fokus ya, jadi nggak kayak anak-anak di luar sana ya, kamu mah nggak mikirin main yang nggak penting, terus kayak pergaulan yang nggak penting ya, pengen teh benar-benar ngarahin diri sendiri gitu ya, karena ngeliat faktornya mama ya kayak namanya ya. Anakku kan pengennya tuh kayak mama gitu, tapi kan mama tuh pengennya tuh kayak kakek nenek aku, jadi ustadz gitu. Tapi kamu pengen nggak kalau Aku pernah sih sana?
pengen sih, tapi mulai dari mana? Kan kalau sekarang kan aku kan ngaji di sini kan cuma ngajarin anak-anak juga, sama ngaji sendiri, hafalin gitu. Jadi kan kalau soal ayah kan itu satu minggu sehari 2 hari di rumah terus itu bakal greget kan ayah tuh kayak greget pengennya mau main gitu. Padahal kalau faktor ayah tuh aku tuh pengen kayak anak-anak lain gaul main kayak anak-anak jalanan gitu. Pengennya kayak gitu kan dari kecil kan ayah kan dulu kayak gitu tapi aku nya nggak mau. Mungkin beda prinsip juga ya sama ayah gitu. Iya. Dan kamunya juga kayak kurang memahami apa keinginan ayah juga kayak nggak tahu keinginan aku teh nggak sama kayak dia gitu sama dia. Kalau ayah kan kalau aku udah omongin kan aku kan maunya begini gini, nah padahal kan gini lah nggak penting ini katanya. Kamu pengen juga gak kayak hubungan kamu sama ayah jadi baik-baik aja? Pengen sih tapi aku nggak mau jadi anak jalanan gitu, nggak mau didorong jadi itu gaul-gaul gitu sama anak lain. Kalau di Jakarta kan biasanya kan gaul sama anak-anak lain. Anak-anak ayah. Iya, kalau aku kan enggak. Aku kan pernah tuh ikut tawuran sekali juga. Tapi ketahuan sama abang gitu. Kan dulu kan tempat tawurannya kan wilayah bekas kawasan abang gitu. Ada kan dulu sama teman-temannya gitu kayak anak jalanan. Nah jadi tahu tuh ada apa di sana. Ada yang tawuran, abang aku kan liatin gitu, nah kan ada aku gitu, jadi langsung dikejar, disuruh pulang, terus aku dimarahin habis-habisan sama mama gitu. Berarti udah kelihatan ya tadi berarti yang pengen ditingkatin mah diri sendiri yang pengen fokus di dalam karir mungkin yang pendidikan kamu sekolah kamu terus pengen ngebahagiain mama dan mungkin masih ada kebingungan di pemilihan sekolah SMP juga ya. Nah di sini tetap punya kartu kamu boleh ya pilih 4 atau 5 kartu yang pengen kamu apa ya tingkatin atau belum bisa kamu lakukan. Nah boleh sok pilih Yang ditingkatkan, pengen kamu tingkatin misalkan kan salah satu contoh ya kamu ambil memaafkan. Nah kamu teh saat ini saya belum bisa memaafkan jadi kamu pilih kartu ini supaya kedepannya kamu tidak bisa memaafkan kayak gitu. Pilih aja 5. kalau lebih bisa kayak Mau berapa? 6. segini sih. Kalau bisa mah 5 aja sok yang lebih spesifik gitu. Sih mau ada kan gitu karena pengen ada tujuan hidup pengen bisa tadi disiplin keluarga pendidikan kejujuran itu ada banyak. Di sini aja. Nah, boleh sok Biar ini. ini ada berapa coba itu 6 3 4 oke. Nah yang pertama kamu pilih apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab menurut Ade apa sih? Berani untuk menanggung masalah sendiri dan perbuatan sendiri gitu. Contohnya kan kata mama kan contohnya kalau aku punya masalah sendiri tanggung jawab sendiri bukan sama orang lain gitu.
Nah, untuk tanggung jawab sendiri, kira-kira sebelum-sebelumnya udah pernah ngerasa tanggung jawab atau belum cukup buat diri sendiri itu? Dalam hal apapun itu, tanggung jawab. Berarti kamu pengen ngeningkatin rasa tanggung jawab diri kamu ya? Satu contohnya ada gak tanggung jawab dalam hal apa ke depannya? Ngajarin anak-anak. Jadi pengen tanggung jawab untuk bisa meningkatkan diri sendiri lebih baik lagi ya. Salah satunya ngajar anak-anak ngaji ya, supaya bermanfaat buat kamu. Ada lagi nggak tanggung jawab? Kamu merasa bertanggung jawab gak kayak untuk lebih baik dari sebelumnya? Masa sih? Nah, berarti ngerasa pengen lebih baik lagi terus dari sebelum-sebelumnya ya, mungkin dari masalah yang pernah terjadi dan untuk bisa ke depannya lebih baik lagi. Nah, yang kedua apa? Perubahan. Kira-kira menurut kamu apa sih perubahan dan apa yang pengen kamu ubah nih? Perubahan itu dari sikap kita yang dulu menjadi lebih baik dan yang ke depannya. Kalau aku sih, aku tuh pengen ubah yang dulunya itu, kalau kan dulunya itu udah suka kalau sama anak-anak yang di Jakarta kan pada berantem gitu kan, pada so keras gitu, so jago gitu, jadi aku nggak mau ikut-ikutan berantem. Tapi aku tuh pengen bela diri, tapi aku teman aku tuh kayak manjain aku gitu, jadi aku jadi nggak ngelawan sama orang gitu. Tapi sekarang kan punya percaya diri buat ngelawan. Oke, berarti ngelawannya tapi nggak dalam hal baik dong ya? Nah, tadi juga berarti kamu ada problem sama papa tadi ya. Kamu sebelumnya kan berani ngelawan dengan mukul balik ke papa cara yang salah. Nah untuk perubahan ini kamu pengen berubah gak? Jadi kayak nggak terlalu impulsif gitu kalau nanti ada masalah. Cuman bukan ngelawan sih istilahnya, mah kayak kamu menyuarakan suara kamu gitu, tapi dengan cara bukan kekerasan lagi gitu, kayak gitu. Iya sih. Terus ada lagi Persahabatan. Nah, apa yang pengen kamu tingkatin gitu dari persahabatan? Punya banyak teman sih, tapi nggak terlalu banyak gitu. Pengen kayak keluarga sendiri kayak dulu gitu kan, punya satu sahabat yang kulitnya tuh kayak sama kayak aku tuh, kulitnya hitam begini. Nah tapi kan beda aku, beda orang tua gitu. Nah kalau dulu kan suka dibully, disangka adik kakak gitu. Nah, tapi aku tuh nggak mau kayak dia tuh, nggak mau sahabatan sama aku lagi, soalnya takut dia tuh kayak malu sama aku gitu, takut dibully terus menerus. Tapi aku tuh harus bilang dia jangan dengerin kata-kata mereka gitu. Kadang aku sama temen aku sih suka ngerjain anak-anak baik, kayak malam Jumat suka sosokan kerasukan kan gitu kan, bapak aku kan udah nggak ada, jadi sosokan aku tuh kerasukan bapak gitu, jadi ngerjain balik ke anak-anak. Oke, berarti dari persahabatan, karena ada sebelumnya ada faktor yang kurang enaknya dalam persahabatan kamu, jadi kamu sekarang pengen membangun lagi persahabatan yang lebih baik, yang suportif gitu ya, yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak berjuang bareng, mungkin kayak gitu ya. Nah, apakah udah pernah ngelakuin kayak deket sama orang gitu, sahabatan saat akhir-akhir ini? Lagi diusahain. Oke, berarti lagi ngusahain. Terus ada lagi nggak, apa lagi? Komitmen. Ya. Apa yang pengen kamu tingkatin dari kata komitmen? Ada nggak? Dia mencapai tujuan aku untuk ngebahagiain orang tua dan gitu, pengen bisa berangkatin haji.
itu apa? Teh Lagi percaya diri. percaya diri. Percaya diri karena aku kan pengen percaya gitu ke diri aku bisa ngelakuin ini dan bisa melakukan apa yang benar dan apa yang salah terjadi di diri aku kan pengen kayak apa gitu nggak Terlalu takut salah. kepikiran yang udah terjadi karena itu salah gitu. Iya, Pengen berani juga kalau misalkan ini teh salah atau enggak, jadi nggak dipikirin dulu ya. Mungkin di pelajaran, mungkin di sekolah itu berarti lebih pengen ditingkatin rasa percaya dirinya buat di sekolah. Jadi nggak lihat salah benarnya dulu, tapi berani maju ya, berani coba. Mungkin dalam lomba atau dalam pelajaran. pelajaran sih kayak matematika gitu. Kadang matematika itu kayak ada yang ngerti dikit gitu. Kalau ada yang nggak ngerti tapi ngerti sedikit cara ngerjainnya. Jadi ke depan percaya diri gitu kayak gini bu. Kalau iya berarti udah benar caranya. Berarti kamu udah ada tujuan juga ya buat kedepannya yang tadi di poin-poin ini. Nah, kira-kira ada satu nggak dari 6 gambar ini yang menurut kamu pengen banget ditingkatin atau diusahain? Satu aja. Yang tadi ya komitmen ke diri sendiri buat berjuang buat ngajarin mama sama papa dengan cara tadi ya kayak belajar yang rajin, terus ikut perlombaan juga menjadi diri sendiri yang lebih baik juga. Ada lagi nggak yang mau dikeluarin dulu? Pengen kayak gimana ke depannya? Oke, berarti udah ya untuk fokus utamanya ke komitmen. Nah, mungkin buat saya dari hadiah ini mungkin Teteh pengen ke depannya sebelum nanti konseling lagi sesi 2, kamu dari 6 ini mungkin nanti ditulis ya di aplikasi juga sama Teteh udah bisa ningkat gak dari ke 6 ini dalam beberapa hari ke depan gitu. Misalkan kamu udah bisa bertanggung jawab dalam hal apa gitu, boleh ditulisin ya, jadi ceritain ke Teteh di sesi 2 dan ada perubahan misalkan dalam hal apa, boleh juga ceritain ada keberanian dalam apa yang udah terjadi gitu, tapi yang positif ya. Nah, mungkin itu saja ya kalau dari Teteh. Nanti kalau sudah selesai Teteh kasih juga ke adik. Dari Teteh mungkin dicukupkan ya udah satu-satunya, dan nanti kasih tugas ya homework juga buat kamu kerjain gitu di beberapa hari ke depan. Nah terus juga perubahan juga kan udah dijelasin ya kamu pengen kayak gimana-gimananya dari setiap poinnya. Nah mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan nggak sebelum? Udah. Nah kalau diskalakan sebelum tadi ngobrol nih, sampai sekarang udah ngobrol, kalau diskalakan 1 sampai 10, kamu sekarang di skala berapa? Skala 2. Oke, skalanya ada di skala 2 dan pengen ke skala berapa kamu? Coba tahu. Skala yang kamu inginkan berarti ke skala 10 dan di sesi 1 ini kamu ada di skala 2 karena udah sedikit agak ngobrol mungkin ya karena berbicara dengan Teteh. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya sesi 2-nya. Tetap ucapkan terima kasih juga buat adik udah bisa diajak ngobrol juga dan milih-milih kartu. Mungkin nanti lanjut saja. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.